Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipe. Saya mau jawab pertanyaan beberapa teman yang mungkin mampir nih di komentar dan menarik untuk dibahas ya. Selamat pagi dok, maaf mau bertanya. Kenapa ya hampir 1 minggu lebih ini saya sering terbangun di jam 2 malam dan sulit tidur lagi. Padahal saya mulai tidur sekitar jam 22 dan masih bisa tidur normal. Mengapa bisa demikian? Apakah ini mungkin gejala gangguan kecemasan? Kalau kita terbangun di jam 2 dan jam 3 pagi, sebenarnya itu adalah jam circadian rhythm kita yang memang bisa membuat kita terbangun kalau tidur kita tidak terlalu dalam. Nah, apa yang menyebabkan demikian? Karena pada saat jam 2, jam 3 itulah kadar melatonin itu mulai menurun. Jadi kalau beberapa teman yang mungkin pernah mendapatkan beberapa kali kesempatan mendengarkan video YouTube saya, di situ saya bilang bahwa di jam-jam tertentu, misalnya di jam kisaran jam 2 sampai jam 3 subuh itu ya pagi, itu biasanya mereka kebangun, apalagi kalau tegang, cemas gitu ya, itu seringkali jadi salah satu problem yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman. Banyak di antara pasien-pasien yang sering mengalami keluhan-keluhan seperti itu. Jadi dia ketika dia jam-jam segitu dia rasanya kok nggak nyaman. Dia rasanya kayaknya kebangun gitu. Kayaknya selalu kebangun di jam segitu. Apalagi yang punya penyakit fisik medis seperti prostat, diabetes ya yang bolak-balik kencing itu sering kali terjadi pada situ. Nah, untuk mempertahankan itu adalah kalau bisa jangan menggunakan obat dulu untuk bantu tidurnya lebih stabil, tidak usah menggunakan suplementasi melatonin apalagi Anda usianya masih di bawah 50 tahun ya, masih muda ya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mendapatkan kualitas tidur yang baiknya dulu. Fokus utamanya adalah bagaimana mendapatkan situasi yang tepat untuk menstabilkan kondisi tersebut. Jadi jangan minum kopi, teh, ataupun sesuatu yang sifatnya bisa menstimulasi tidur jadi terganggu, itu dihindarkan ya. Bisa sampai 7 jam sebelum waktu tidur. Jadi jangan menggunakan stimulan-stimulan tadi. Misalnya kalau mau ngopi jam 2 siang paling terakhir. Yang kedua adalah jangan berolahraga berat ya. Jadi berolahraga itu terakhir jam 5 sore, jangan terlalu malam ya, karena dia akan mengganggu kondisi yang berkaitan dengan situasi itu sendiri. Oke ya. Kalau misalnya berkaitan dengan gejala-gejala gangguan kejiwaan yang seperti narcissistic personality disorder yang mungkin banyak dialami ya oleh beberapa teman-teman, ada sebagian dari kita yang melihat bahwa problem utamanya kita itu sering munculnya kekhawatiran yang tidak beralasan. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang anxiety, dipahami dari sisi orang yang belum pernah mengalami anxiety berat, pastinya akan sulit. Makanya stigmanya itu banyak orang bilang, alah kamu ini mungkin cuman di pikiranmu saja kali begitu, padahal sebenarnya kamu nggak kenapa gitu. Problem utamanya sebenarnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat kecemasan itu bisa berbeda untuk setiap orangnya. Makanya daripada itu kita harus pelan-pelan untuk mengatasinya. Ada pertanyaan lain ya, saya anggota baru di channel YouTube. Saya baru 2 bulan ini kena gangguan cemas dok, ditambah lagi insomnia. Dan obat saya Merlopan 2 mg. Emang awal mulanya saya gelisah atau kecemasan berlebih gara-gara telinga saya berdenging terus dok. Akibat gendang telinga saya robek. Itu saya stres dan jantung saya berdebar-debar. Nah jadi kalau misalnya beberapa teman yang mungkin melihat bahwa ketika gejala cemasnya dia datang, itu awal mulanya diakibatkan karena adanya gangguan medis fisik. Jadi gangguan medis fisiknya itu berat, ya mengganggu, membuat kecemasan, kapan baiknya, ini kok begini-begini terus, sepertinya kayaknya nggak bisa berkurang, dan akhirnya membuat si pasien itu mengalami ketegangan. Nah kalau misalnya ketegangan itu terus berlanjut, nggak ada istilahnya tuh
nggak ada titik temunya lah, tidak ada jalan ya untuk membantu itu, maka bisa saja si pasien akan mengalami kegelisahan. Nah, awal gelisah itu biasanya adalah dari pasien mengalami insomnia salah satunya. Insomnia itu salah satu yang paling sering jadi pintu masuk gangguan kejiwaan berat untuk kedepannya. Tapi kalau ditangani dengan baik dan secara lebih awal, mungkin akan jauh lebih stabil buat orang tersebut. Nah, kalau misalnya beberapa teman ini yang menjadi followers dan subscribers juga di beberapa media sosial saya, sering mengatakan lemes, tidak bergairah, cepat lelah, tidak pernah merasa fit, ya bangun tidur sudah merasa capek, dan kondisi terkait dengan hal tersebut tuh sulit dia lakukan gitu ya. Beberapa di antaranya memang bisa sembuh dengan olahraga, vitamin suplementasi, ya, pola makan yang baik. Tapi juga jangan lupakan tidur yang benar. Karena tidur yang benar itu adalah salah satu cara untuk membantu stabilitas di tubuh kita, supaya kita makin lama makin baik. Ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman, supaya kita tuh nggak terlalu fokus sama hal-hal yang selalu obat, ya. Tapi kalau misalnya olahraganya nggak bisa, pola makannya juga sulit diatur, bagaimana mengelola pikiran dan perasaannya lebih baik, itu memang jadi PR kita ya. Teman-teman harus belajar how to deal with it. Itu yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Nah, pada keadaan tertentu, pengobatan tuh penting di awal. Contoh pada kasus gangguan cemas, panik, kemudian depresi yang berat, itu penting banget. Bahkan kalau yang schizophrenia, bipolar, ya jelas lah itu mah udah harus makan obat ya, jangan tunda lagi. Ini yang harus diperhatikan sama teman-teman semua. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya sama teman-teman. Banyak di antara mereka yang tiba-tiba terjadi kondisinya itu muncul ya. Jadi lagi biasa-biasa aja, lagi nggak kenapa-napa, tiba-tiba muncul. Saya suka mengatakan kepada pasien ya, bahwa tetap bagaimanapun kita mesti cari dasar dari gejalanya itu di mana. Karena kalau tidak, si pasien akan merasakan, kok kayaknya keadaan ini tidak bisa dikendalikan. Dia seperti kehilangan kemampuan untuk mengendalikan hal tersebut. Padahal dia tahu sebenarnya hal tersebut nggak terjadi tiba-tiba. Ya, gangguan cemas itu tidak akan terjadi tiba-tiba. Dia adalah akumulasi dari suatu stres yang mungkin kita tidak pahami. Banyak dari kita itu, pikirannya itu ternyata udah lama sakit, tapi akhirnya mengalami problem yang sulit untuk diperhatikan. Mengapa kita bisa mengatakan bahwa kayaknya nggak stres, padahal mungkin akumulasi stres dari sejak lama itu sudah ada di kondisi kita, dan itu nggak bisa kita pungkiri. Cuman kita belum ketahuan aja. Ya, ini yang membedakan ya. Kalau belum ketahuan ya beda ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai berpikir kalau situasi keadaan kita itu, kalau kita lihat banyak di antara teman-teman mungkin bertanya, saya ini sebenarnya problemnya di mana? Apakah saya berada pada situasi yang bisa membantu diri saya sendiri tanpa harus dengan obat? Pada dasarnya kita bantu diri kita bukan cuma dengan obat, tapi juga dengan cara memahami problem kita tuh dari mana. Ini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan, dan mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bermanfaat. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin bisa dijawab, tapi saya akan cukupkan dulu sementara supaya nanti kita bisa cek dulu apa aja yang mungkin paling banyak ditanya, dan kita akan berikan jawabannya buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa, tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye-bye.